Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ma'aman yukhalil. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penjagaannya, atas perlindungannya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melimpah taufik, inayah, hidayah hingga saat ini kita masih tetap beriman kepadanya dan kita memenuhi seruan panggilan azan. Kita telah hadir di tempat ini sebelum waktunya azan. Alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi iman kita masih melekat dan ini akan kita bawa sampai ajal menjemput kita. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib dan mimbar tadi diumumkan bahwa tema pada siang hari ini mengenai agama seseorang itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekatnya. Hadirin sekalian, tema ini saya terinspirasi oleh setidaknya satu atau dua hadis saja. Seperti yang saya baca dalam mukadimah tadi, ar-rajulu 'ala dini khalilihi, persis maknanya seperti itu. Ar-rajulu seseorang itu ala dini agamanya berdasarkan khalilihi, dipengaruhi oleh khalilihi. Khalil itu julukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga khalilullah merupakan Nabi kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga juga muncul hadis almar'u ma'a man ahabba. Almar'u seseorang itu akhiratnya kelak. Apakah dia di neraka atau di surga? Almar'u ma'a man ahabba, sangat bergantung dengan orang yang dicintainya. Hadirin yang dirahmati Allah, dua hadis ini sering dibacakan, sering dibawa oleh para ulama, oleh para kiai, para ustaz di tanah air ini khususnya, ketika ingin memilihkan calon pasangan
anak perempuannya. Anak perempuannya nanti jurusannya mau kemana itu tergantung kepada khalilnya, kepada kekasihnya. Almarhum ma'aman ahabba, seseorang itu akhiratnya kelak di surga atau di neraka sangat bergantung kepada yang dicintainya. Bahkan dalam sebuah riwayat, Anas bin Malik pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah jika aku mencintai engkau, jika aku mencintai para sahabat-sahabatku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, aku kelak akan bersama surga bersama dia? Kata Nabi, ya. Bagaimana kalau amalku tidak bisa seperti Abu Bakar? Bagaimana jika perbuatanku tidak seperti Umar? Bagaimana jika amal-amalku, ibadahku, sholatku tidak seperti Utsman atau seperti Ali? Apakah aku masih bisa bersama dengan mereka? Kata Nabi, ya, almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bergantung pada orang yang dicintainya. Kalau begitu ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Rasulullah mengulang bacaannya lagi, almarhum ma'aman ahabba. Seorang itu akan bergantung kepada orang yang dicintai. Dari situlah kemudian orang tua memilihkan anak-anak gadisnya, dipilihkan kepada orang yang dicintainya itu dari kalangan orang-orang yang mengerti agama. Maka Nabi memilihkan kepada kaum muslimin, kepada pria, agar dipilihlah wanita-wanita itu li'arba'in nafarin, karena 4 soal. Ada juga yang karena li jamaliha, karena cantiknya, wali maliha, karena kekayaannya, karena hartanya, wali nasabiha, kemudian karena nasab keturunannya, darah biru ataukah darah merah, kemudian yang keempat wali diniha, karena wanita itu memiliki wali diniha, karena agamanya. Ada juga yang menyebutkan wali diniha ini wali akhlakiyah, karena akhlaknya. Sehingga para laki-laki kalau memilih yang terakhir, yang keempat, karena akhlaknya, taliban jadah kata Nabi, maka selesailah semua urusan. Karena dengan memilih agamanya, memilih akhlaknya, maka terjagalah suaminya, kehormatan suaminya, kehormatan istri yang berakhlak mulia, yang mengerti agama, maka terjagalah, terlindungilah anak keturunannya, nasab berikut-berikutnya. Maka pilih yang keempat tadi, pilihlah akhlak. Selamat, kau akan selamat dan kau akan bahagia. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang saya baca tadi dalam Sunan Abu Dawud. Kemudian kitab Sunan Abu Dawud disarah. Di sini ada kitab sarah Riyadhus Shalihin, disarah oleh Imam Nawawi. Sunan Abu Dawud itu sarah artinya kitab penjelasan, kitab uraian yang mengurai frasa-frasa ataupun lafaz-lafaz di dalam hadis. Adapun matan Sunan Abu Dawud itu disarah oleh kitab Aunul Ma'bud oleh Syamsul Haq, Syekh Syamsul Haq Abadi, yang mensarah kitab Aunul Ma'bud, yang mensarah kitab Sunan Abu Dawud. Hadis tersebut sahih. Yang menarik dalam penjelasan tadi, kata khalilihi, seseorang itu bergantung kepada khalilnya, kepada kecintaannya. Siapa orang yang mencintai, siapa orang terdekat, sangat mempengaruhi. Kalau teman terdekat, orang yang paling dicintai itu mengerti agama, mengerti akhlak, maka selamat, kata Nabi. Selamatlah laki-laki yang memilih wanita karena akhlak. Di dalam Sunan Abu Dawud, dalam kitab Aunul Ma'bud, dalam sarah Sunan Abu Dawud tadi, Imam Syamsul Haq Abadi menjelaskan kata khalilihi itu muratif atau sepadan atau hampir sama dengan sohibi. Maka kata sohibi ini pemilik agama seseorang, jadi maknanya menjadi agama seseorang itu sangat tergantung kepada pemiliknya. Loh, kenapa pemilik? Ya, karena pada waktu itu di masa Rasulullah, agama seorang itu yang dimaksud di situ adalah untuk menilai kualitas agama budak. Budak itu sangat tergantung kepada majikannya, kepada pemilik si budak itu.
Jadi kalau orang mau membeli budak, zaman itu budak masih diperjualbelikan. Kalau ingin membeli budak, maka pilihlah budak yang majikannya orang-orang yang memiliki akhlak, yang memiliki agama. Maka budak itu memiliki akhlak yang mulia juga. Hadirin yang dirahmati Allah, di gedung Senayan belum lama ada semacam hak interpelasi dari seorang anggota dewan yang menanyai atau yang mempertanyakan tentang agama seseorang. Mengapa agama seseorang dipertanyakan? Karena dia menduduki jabatan yang cukup bergengsi, jabatan yang berkaitan erat dengan apa yang diucapkannya. Ketika suara adzan, suara toa itu bersaut-sautan. Kebetulan pejabat ini membuat semacam analogi. Karena kalau toa masjid bersaut-sautan ini juga membuat bising telinga. Bayangkan apabila kemudian ada sebuah komplek yang penghuni komplek itu terdiri dari orang-orang yang memiliki hewan yang suka menggonggong. Maka karena suka menggonggong, maka tetangga kanan kiri yang beragama muslim akan kebisingan telinganya karena gonggongan suara anjing. Sehingga hak interpelasi digunakan anggota dewan itu menanyai pejabat ini sebenarnya agama Anda itu apa? Kenapa mesti sulit-sulit atau susah-susah? Nah, kalau menggunakan kaidah hadis tadi, Sunan Abu Dawud tadi, yang kemudian disalahkan dalam kitab Qaul Ma'bud oleh Imam Samsul Haq Abadi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seseorang itu berdasar atau tergantung atau dipengaruhi oleh teman dekat. Kalau kata khalilihi oleh Syekh Samsul Haq Abadi diartikan dengan sahibihi. Agama seseorang itu bergantung kepada pemiliknya, kepada majikan. Kalau di zaman itu majikan karena memiliki budak. Budak akan menuruti semua perkataan majikan. Tergantung pejabat ini miliknya siapa. Dia siapa tuannya, siapa yang membayarnya, siapa yang memerintahkannya, siapa yang menyuruhnya. Maka itulah yang diucapkan. Itu sudah selesai kalau menggunakan kaidah hadis ini. Karena hadis ini ingin mengatakan kepada kita, kata sohib ini adalah pemilik. Sohibul bait, pemilik rumah. Sohibul hajat, pemilik hajat. Itu yang digunakan. Kata murotif ini maknanya adalah persamaan kata. Dalam bahasa Arab, khalilihi atau khaliluhu, kekasihnya ataupun pemiliknya, atau sohib. Kalau itu yang digunakan, tidak heran pula ada orang-orang meskipun dia itu pejabat yang kemudian berkata bahwa seruan kepada kaum muslimin untuk meninggalkan syariat, karena syariat Islam itu sudah tidak akurat, tidak modern, harus dimodernisasi. Maka ada istilah moderasi agama. Karena Al-Quran sudah ketinggalan zaman, hadis ketinggalan zaman, syariat Islam ketinggalan zaman, harus dibuang, harus diganti dengan syariat orang-orang Yahudi. Pejabat yang seperti ini, siapa pemiliknya, siapa yang membayarnya, siapa majikannya? Cukup menjadi kita tidak perlu pusing, tidak perlu stres, tidak perlu menilai. Kata-kata ini baru saja diucapkan dan belum lama masih beredar di media sosial. Bahkan sebelum saya kesini saya baca, maka kami tidak terlalu heran, tidak terlalu terperangah menghadapi orang-orang semacam ini. Dari mana dia membeli kata-kata ini? Karena dia mendapatkan perintah untuk berkata seperti itu. Yang namanya kacung, yang namanya keset, yang namanya budak, dia akan menuruti majikan. Belum lagi kalau kemudian kita tarik lebih luas lagi, dan dari ini zaman apa? Ketika zaman sekuler, maka tidak heran juga kalau kemudian dia berkata seperti itu. Bahkan sebelum itu pun, jauh sebelum moderasi agama, hari kemarin atau lusa ya, Kamis atau Rabu, petugas kesehatan atau aktivis kesehatan di Solo ditembak mati karena teroris, dianggap sebagai teroris. Kita tidak pernah mengetahui apakah betul dia teroris, yang jelas sudah ditembak mati.
Padahal dia dokter, dia petugas kesehatan. Tapi di waktu yang sama, di minggu yang sama, bahkan disebut sebagai kelompok kekerasan bersenjata pun mulai diralat. Tidak boleh dikatakan itu kelompok kekerasan bersenjata. OPM di Papua ya, dalam minggu yang sama menembak 8 warga sipil kebanyakan, dan sudah entah berapa puluh orang yang meninggal karena kekerasan. Ada penyanderaan, ada penyiksaan, ada pemerkosaan. Tetapi tidak boleh disebut kelompok radikal, tidak boleh disebut kelompok teroris. Ini harus meralat kamus besar bahasa Indonesia yang diproduksi, yang ditulis oleh Purwodarmito. Padahal teroris itu adalah sekelompok orang yang ingin meraih target-target politik menggunakan kekerasan dengan target ideologi. Kalau definisi ini masih dipergunakan, kalau kamus besar bahasa Indonesia masih digunakan, tinggal kita cocokkan apakah yang di Papua itu kelompok, apakah dia meraih target-target politik, apakah dia menggunakan kekerasan, apakah dia menciptakan teror terhadap masyarakat, membuat rasa ketakutan, ketidaknyamanan dengan masyarakat. Kalau ini semuanya ada, masuk dalam definisi teroris. Tetapi dilarang, bahkan dikatakan lagi Papua ini bukan teroris, bukan kelompok kekerasan bersenjata, tapi mereka itu saudara kita yang belum paham NKRI. Seolah kata-kata ini lembut dan bagus, seolah. Kalau ini dibenarkan, kelompok seperti itu adalah saudaranya, berarti yang membunuh kemarin 8 warga sipil dan aparat, yang membunuh kemarin, yang melakukan teror kemarin itu adalah keluarganya orang yang mengatakan tadi. Karena dia mengakui itu adalah keluarganya. Sementara begitu dikonfirmasi, ternyata orang-orang Papua OPM, keluarga dari mana? Saudara dari mana? Saya tidak merasa punya saudara yang di Jakarta. Ini sebuah ironis kondisi masyarakat kita. Jadi yang belum diketahui terornya membuat ketakutan, rasa ketakutan di masyarakat, bahkan menjadi tenaga kesehatan ditembak mati, yang jelas-jelas sudah menteror masyarakat, membunuh masyarakat, bahkan bukan hanya masyarakat, membunuh aparat yang menggunakan senjata, yang membawa senjata pun ditembak. Bahkan kalau kita melihat videonya, cara membunuhnya pun ringas luar biasa. Nah, orang seperti ini, pembelaan seperti ini terkena hadis Sahih Muslim tadi, almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti di akhiratnya akan bersama dengan orang yang dicintai, karena dia bukan siapa-siapa, diklaim sebagai keluarga. Dia keluarga kita, dia saudara kita. Padahal yang bersangkutan tidak mengaku sebagai saudara. Orang yang mengaku, meskipun mengaku seperti ini, masuk nanti di akhiratnya kemana, ke surga atau ke neraka, ini akan bersama dengan orang-orang yang melakukan kekerasan. Nah, kita sebagai Muslim, saya sebagai khotib di atas mimbar ini menyeru kepada saudara sekalian untuk mencintai Rasulullah dan para sahabat. Kenapa? Meski kita belum bisa melakukan seperti amalnya Rasul, amalnya para sahabat, kata Nabi, almarhum ma'aman ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang mencintai. Titik. Tidak dirinci lagi amalnya, perbuatannya. Ya, kita berusaha saja beramal seperti amalnya Nabi, amalnya para sahabat. Yang penting cinta. Kita mencintai Rasulullah, kita mencintai para sahabat. Ridwanullah ta'ala alaih. Karena Allah meridho kepada mereka semua. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka semua, maka kita pun ridho kepada mereka. Karena dengan mencintai itu, kita nanti di akhirat akan bersama dengan para sahabat, dengan Rasulullah. Sehingga ada istilah kita akan menjadi tetangga, kita akan menjadi keluarga Nabi nanti di akhirat. Sampai ada lembaga travel, semacam travel ya, biro perjalanan haji dan umroh, memberi nama biro perjalanan haji dan umroh bersama ingin menjadi tetangga Rasulullah SAW. Karena pernah mengatakan
sungguh aku melihat saudara, kata Nabi. Aku melihat saudara di akhirat. Ya Rasulullah, lasna ikhwan, ya Rasulullah, bukankah aku ini saudara? Kata Nabi, antum ashabi, kalian itu semua sahabat-sahabat. Ikhwani, saudaraku, lam ya'tu ba'du, tidak datang setelah ini. Ya, tidak datang setelah ini. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan lam ya'tu ba'du ini ya'tu fi akhir zaman. Saudara Rasulullah itu akan hadir di akhir zaman. Mungkin di masa kita ini sudah hidup di akhir zaman, hidup di masa kita ini. Tapi entah yang mana, maka yang mana itu siapa di antara kita yang mencintai Rasulullah, siapa yang mencintai para sahabat, itulah saudara Rasulullah SAW. Jadi waditu ro'aina ikhwan, kata Nabi, kata waditu itu tamani ini ada lafaz atau frasa tamani. Tamani itu berhalusinasi. Hukum berhalusinasi itu haram. Tapi untuk Nabi dibolehkan. Jadi Nabi berangan-angan, tamani. Waditu aku merindukan. Kata beliau, aku merindukan. Waditu ro'aina ikhwan, aku merindukan saudara-saudaraku. Aku merindukan saudara-saudara. Kamu sama sahabat protes, bukankah kami ini semua saudara, wahai Rasulullah? Antum semua ini ashabi, kamu semua ini sahabat. Ikhwani, ada pun saudaraku, lam yaktuba, saudaraku tidak datang setelah ini. Maksudnya setelah Nabi, sahabat, enggak. Yaitu fi akhir zaman, tapi akan datang di akhir zaman. Apa sih rahasianya di akhir zaman? Nah, rupanya akhir zaman pun ada rahasia. Ketika orang-orang sulit beribadah, ketika orang-orang sulit menegakkan agama, di framing buruk, di framing jahat, di framing yang jelek, radikal, teroris, radikal segala macam. Yang radikal beneran, yang teroris beneran tidak boleh disebut radikal.